Oke, baik. Selamat malam untuk kita semua. Saya memuji Tuhan dan juga berterima kasih kepada teman-teman sudah menyediakan waktu ya untuk kita semua boleh hadir di room Zoom ini melalui pelayanan Beautiful Hope Ministry Bible Study Online yang selalu kita adakan setiap Selasa malam. Saya menghargai dan mensyukuri eh, kehadiran teman-teman semua yang saya percaya ini semua karena kerinduan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Baik, malam hari ini adalah seri kesekian dari pelajaran tema besar kita berjudul Everlasting Gospel atau Injil Kekal. Ya, Injil Kekal. Saya mau review singkat dari pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya supaya kita ingat nanti kurang lebih benang merahnya seperti apa. Baik, pada bagian pertama kita sudah mempelajari bahwa Injil kekal itu atau Injil kerajaan itu adalah Injil yang menyelamatkan, ya. Injil yang menyelamatkan. Power unto salvation adalah Injil kekuatan yang menyelamatkan. Dan karena itu menyelamatkan, karena itu sesuatu yang menolong manusia dari hukuman dosa itu ya, daripada kematian, setan sudah pasti tidak suka. Ya, dan kita sudah pelajari bahwa memang Rasul mengingatkan bahwa akan ada Injil yang lain atau Injil palsu. Karena setan tidak mau kita mengerti dan menerima Injil kekal yang menyelamatkan ini. Karena kita tahu setan mau kita dibawa oleh setan tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita juga sudah belajar secara singkat bahwa ada Injil lain atau Injil yang palsu. Lalu kita juga sudah belajar bahwa eh, Injil kekal yang disampaikan Tuhan melalui eh, ayat di dalam Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan ini adalah Injil yang disampaikan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 12 dan 13. Jadi bahwa Injil kerajaan di Matius 24:14 adalah Injil kekal yang dimaksudkan, adalah Injil yang sama. Di mana dalam Matius 24 ayat 14 eh, itu adalah jawaban dari pertanyaan murid-murid Yesus kepada Tuhan Yesus, kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Apa tanda kesudahan dunia? Maka Tuhan menjawab dalam Matius 24:14, dan Injil kerajaan ini akan disampaikan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, kaum, suku, dan bahasa, barulah tiba kesudahannya. Gitu ya. Dan kita juga sudah belajar bahwa eh, Injil kekal yang menyelamatkan ini berasal dari Tuhan yang kekal, gitu ya. Injil kekal artinya Injil yang everlasting, no start, no end. Jadi tentu saja dimiliki oleh sesuatu atau oleh seseorang, oleh oknum yang pastinya kekal karena dia juga harusnya sama gitu ya. Jadi kita juga sudah belajar bahwa untuk bisa mengerti dan menerima Injil kekal ini, kita perlu juga belajar siapa pemilik Injil kekal. Dan kita sudah belajar di seri sebelumnya bahwa pemiliknya adalah Tuhan yang kekal, dan kita belajar fondasi dari Injil kekal ini adalah sifat Allah itu sendiri. Bahwa Allah itu adalah kasih. Dan kita sudah temukan setiap Injil yang disampaikan di dalam Wahyu pasal 14 ayat mulai dari ayat 7 malaikat pertama sampai ayat yang ke-12 malaikat yang ketiga berfondasikan sifat unggulan Allah yaitu kasih gitu ya. Kasih Allah yang luar biasa adalah fondasi dasar dari Injil kekal ini. Ya, Allah yang kekal mempunyai Injil yang kekal, kabar baik yang kekal, dan fondasinya adalah kasih Allah. Dan kita juga sudah belajar bahwa Injil kekal ini punya dampak ya atau berfungsi di mana bila Injil kekal ini disampaikan dengan sebenar-benarnya, sepenuh-penuhnya, lalu bila Injil kekal ini diterima dengan sebenar-benarnya, sepenuh-penuhnya, dan ditolak sebenar-benarnya, sepenuh-penuhnya, maka akan berdampak atau menghasilkan sebuah peristiwa yang namanya penuaian. Di mana di dalam Wahyu 14 ayat 14 sampai ke 20 dikatakan ada dua penuaian. Yesus menuai dengan sabitnya, menuai buah-buah yang baik, lalu ada malaikat lain menuai buah yang tidak baik lalu dibakar. Jadi kita melihat bahwa Injil kekal ini
berdampak kepada peristiwa penuaian yang juga dijelaskan dalam kitab lain. Waktu menuai adalah akhir zaman untuk kedatangan Tuhan. Kita juga belajar bahwa Injil kekal ini juga berdampak kepada suatu peristiwa, karena ada penuaian, artinya akan ada buah yang matang. Karena penuai hanya menuai buah yang sudah matang. Dan kita belajar waktu lalu bahwa ada dua buah yang matang. Buah yang baik menjadi matang, buah yang jahat juga matang. Kedua-duanya dituai, gitu ya. Kita juga belajar bahwa Injil kekal ini bila disampaikan dengan sebenar-benarnya, lalu bila ditolak sebenar-benarnya atau diterima sebenar-benarnya, juga akan menghasilkan sebuah peristiwa yang namanya hujan akhir. Ya, kenapa? Karena Alkitab, Tuhan sampaikan di Alkitab bahwa hujan awal diberikan untuk menumbuhkan tunas, hujan akhir, musim hujan akhir adalah untuk mematangkan buah. Di mana kita sudah belajar bahwa hujan akhir adalah kecurahan atau kepenuhan Roh Kudus, ya, di mana Roh Kudus akan datang kepada umat-umat Tuhan, menyampaikan satu pekabaran terakhir kalinya, memanggil setiap orang untuk menerima pekabaran Injil kekal ini atau menolaknya. Dan kita juga sudah belajar bahwa Injil kekal ini bila disampaikan sebenar-benarnya atau ditolak sebenar-benarnya atau diterima sebenar-benarnya, juga akan menghasilkan sebuah peristiwa yang disebut dengan pintu kasihan tertutup. Itu makanya di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-9 dikatakan bila kita menerima tanda binatang, ya, tanda setan itu kita akan mendapat murka Allah tanpa campuran. Tanpa campuran artinya tidak ada lagi kasih karunia, pintu kasihan tertutup. Itulah ringkasan dari pelajaran yang sudah kita pelajari dari Injil kekal ini, ya, tujuannya, fungsinya, kemudian fondasinya, siapa pemiliknya, dan untuk siapa. Dan kita juga sudah belajar, ternyata Injil kekal yang disampaikan Tuhan di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 sampai ke-13 itu berisikan 3 pesan. Jadi dikatakan ada malaikat yang pertama atau pembawa kabar, pemberita pertama berisikan suatu pekabaran Injil yang menyatakan takutlah akan Tuhan, muliakanlah Dia, sudah tiba masa penghakiman dan sembahlah Dia yang menciptakan langit dan bumi. Lalu ada malaikat kedua atau pembawa berita, pembawa kabar yang kedua menyusul. Artinya pekabarannya yang pertama tidak berakhir tapi disusul dalam pekabaran selanjutnya. Dikatakan di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-8, sudah rubuh Babel, ya, yang memabukkan dunia itu. Ya. Dan disusul dengan pekabaran malaikat ketiga atau pembawa kabar yang ketiga, dikatakan jangan terima tanda binatang. Kalau terima akan mendapat murka Allah tanpa campuran. Lalu ayat 12 yang dikatakan dalam Wahyu pasal 14, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah, firman Allah, dan iman Yesus. Dan kita sudah mempelajari secara highlight singkat dari 3 pekabaran yang ada di dalam Injil kekal itu. Nah, pada malam hari ini kita akan berfokus, kita akan sedikit menggali apa inti, apa maksud dari pekabaran malaikat yang pertama. Injil kekal melalui pemberitaan atau pekabaran malaikat yang pertama. Namun sebelum kita mulai memasuki pekabaran malaikat pertama dari Injil kekal ini yang akan kita pelajari dari Wahyu pasal 14 ayat 7, saya mau kita melihat suatu pendahuluan untuk memberikan kita satu pengertian kenapa pekabaran Injil kekal ini sangat penting. Oke, teman-teman ingat bahwa di dalam Wahyu pasal 12 diceritakan terjadi peperangan di surga antara naga tua, naga itu si ular tua, ya setan, iblis, melawan Tuhan Yesus. Dan kita tahu ceritanya sepertiga malaikat surga simpati kepada Lucifer dan akhirnya tertipu. Ya, jadi kita bisa lihat peristiwa selanjutnya di Eden bagaimana Lucifer, setan, ular itu juga berhasil menipu. Secara singkat saya mau sampaikan cara setan untuk menjatuhkan ciptaan Allah adalah dengan cara menipu. Oke, dengan cara menipu. Nah, mari kita buka di dalam Yesaya pasal 14 ayat yang ke-13. Yesaya pasal 14 ayat yang ke-13. Yesaya pasal 14 menceritakan sekilas tentang pekerjaan atau sifat karakter dari iblis. Yesaya pasal 14 ayat yang ke-13. Saya baca, dan saya harap teman-teman boleh buka Alkitab
bukunya atau Alkitab yang ada di handphone, di gadget, lalu kita bisa memahami sama-sama. Oke, Yesaya 14 ayat 13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, menguasai bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Jadi kata aku ini adalah merujuk kepada Lucifer atau setan ya. Aku hendak menyamai Allah, aku hendak mendirikan tahtaku. Nah, yang saya mau kita perhatikan bagian terakhir dari ayat 13 ini, aku atau Lucifer hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ya, jauh di sebelah utara. Di dalam Mazmur 48, ayat 2 dan ketiga, kita hanya menggunakan Alkitab ya, teman-teman semua. Biarlah Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Di dalam Mazmur 48 ayat 2 dan 3 dikatakan seperti ini. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara. Ya, jadi Gunung Sion di sebelah utara. Tadi Yesaya 14:13, setan Lucifer hendak duduk di bukit permai, bukit sama gunung di sebelah utara. Ya, di sebelah utara. Jadi setan mau duduk di sebelah utara, dan ternyata di dalam Mazmur 48 ayat yang kedua dan 3 dikatakan bahwa Gunung Sion, ya, tempat Allah yang kudus itu juga disebutkan di sebelah utara. Nah, kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 40, kita nggak usah ke sana. Di dalam Keluaran pasal 40 ayat 22 sampai 23, pada saat Tuhan memberikan suatu informasi kepada Musa untuk mendirikan kemah suci, dan bagaimana susunan-susunan apa yang harus disediakan di pelataran atau di halaman kemah suci, kemudian di bilik suci kemah suci, lalu di bilik maha suci, apa saja benda-benda yang ada disusun di sana. Di dalam Keluaran pasal yang ke-40 ayat yang 22-23 dikatakan bahwa di dalam bilik suci, ya, kemah suci pada zaman Musa, di sebelah utara diletakkan meja roti sajian. Ya, meja roti sajian. Dan kita bisa lihat di dalam ayat-ayat Alkitab yang lain, Tuhan juga berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah. Dan Yesus juga sering bilang, dikatakan bahwa akulah roti hidup. Ya. Dan kita sudah tahu, kita sering belajar bahwa roti juga melambangkan firman Tuhan. Jadi kalau kita coba hubungkan dengan Yesaya 14 ayat 13, pada saat setan berkata, aku hendak menyamai yang maha tinggi, aku hendak mendirikan tahtaku, aku hendak duduk di bukit permai di sebelah utara, setan berusaha untuk duduk atau lebih tinggi di atas firman Tuhan. Itu adalah pekerjaan setan, itu bisa kita lihat di Eden. Dia tanya kepada Hawa, pasti semua buah di taman ini tidak boleh dimakan. Hawa bilang boleh dimakan, tapi satu pohon buahnya tidak boleh dimakan. Karena kalau dimakan pasti mati. Setan bilang apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi Tuhan punya firman seperti ini, dia mau lebih di atas firman Tuhan. Dia mau mengcounter, dia mau menentang firman Tuhan. Itu yang disebut dengan dia mau duduk di sebelah utara. Mau mendirikan tahtanya. Dia mau perkataannya di atas perkataan firman Tuhan. Di sebelah utara. Jadi kemah suci pun, meja roti sajian ada di sebelah utara. Jadi kita bisa belajar dari situ bahwa setan mau perkataan dia lebih tinggi dari Tuhan. Dia mau manusia tertipu untuk menerima perkataan setan ketimbang menerima firman Tuhan. Oke, jadi kita paham konsep ini, bagaimana setan bisa menipu, mengambil simpati sepertiga malaikat di surga, bagaimana dia bisa menjatuhkan manusia pertama di Eden, bagaimana dia menipu generasi manusia sampai sekarang dengan apa? Untuk membuat firman Allah itu tidak lagi berkenan, tidak lagi diterima. Dia memberikan hal-hal yang lain. Dan kita sudah belajar itu, makanya Tuhan ingatkan, jangan kamu disesatkan. Matius 24 ayat yang ketiga. Jangan ada yang menyesatkan kamu. Ayat keempat, jangan ada yang menyesatkan kamu. Akan ada Mesias lain, akan ada Injil palsu. Akan ada apa? Firman palsu yang menentang firman Tuhan. Oke, baik. Saya perlu menyampaikan itu sebagai pendahuluan supaya kita ingat bagaimana cara setan bekerja, sehingga pada saat kita menelusuri, pada saat kita mendalami pekabaran malaikat pertama dari Wahyu 14 ayat 7, kita bisa juga mengambil satu poin bagaimana ini pekabaran menjadi penting bagi kita. Baik, mari kita mulai mempelajari pekabaran malaikat yang pertama. Kita buka Wahyu pasal yang ke-14
ayat yang ke-7. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7. Saya yakin karena sudah sering kita ulang-ulang, buat teman-teman juga yang mungkin baru pertama sekali mendengar pekabaran Injil kekal, malaikat pertama, kedua, ketiga dari Wahyu 14, karena sudah kita baca beberapa minggu pertemuan ini, pasti sudah mulai ingat ya. Baik, kita baca ayat yang ke-7 dari Wahyu pasal yang ke-14. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Saya mau kita ingat kata nyaring ya. Katanya seperti ini. Takutlah akan Allah, itu isi pesan yang pertama. Yang kedua, muliakanlah dia, karena, ada alasannya, karena telah tiba saat penghakimannya. Sudah tiba masa penghakiman. Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Gitu ya. Jadi ada dalam pekabaran malaikat pertama, atau pekabaran dari si pemberita Injil yang pertama, pekabaran itu berisi empat pesan. Takutlah akan Tuhan, muliakan dia, karena sudah tiba masa penghakimannya, sembahlah dia yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita telusuri. Yang pertama, amaran atau Injil yang Tuhan sampaikan ini dikatakan dengan suara nyaring, ya, dikatakan dengan suara nyaring. Jadi kalau suara nyaring satu pekabaran yang penting pastinya ya. Kalau pekabaran tidak penting, tidak mungkin diumpamakan dengan suara yang biasa saja, ya. Dengan pernyataan Tuhan melalui tulisan Rasul Yohanes, nyaring, loud cry, dengan seruan nyaring, artinya pekabaran ini sangat penting. Kenapa penting, teman-teman, saudara-saudara? Karena ada upaya setan, tadi kita sudah belajar, karena dia hendak menyamai yang maha tinggi, hendak mendirikan tahtanya, dan dia hendak duduk di Bukit Permai, Gunung Kudus itu tempatnya Tuhan di sebelah utara, di mana firman Tuhan, dia mau duduk. Artinya, ada upaya setan untuk membuat manusia tidak lagi takut akan Tuhan. Ada upaya setan untuk bekerja membuat manusia tidak lagi memuliakan Tuhan. Ada upaya setan untuk membuat kita lupa atau tidak peduli dan tidak mau belajar apa itu masa penghakiman. Lalu ada upaya setan untuk membuat manusia tidak lagi menyembah Dia, pencipta langit dan bumi. Jadi saya mau kita melihat satu hal yang sebenarnya sederhana tapi penting, bahwa kenapa ada seruan nyaring? Kenapa Injil kekal ini perlu disampaikan lagi? Karena ada upaya setan yang juga besar-besaran. Ada pekerjaan setan yang dahsyat-dahsyatnya untuk membuat umat-umat Tuhan, manusia tidak lagi takut akan Tuhan, tidak lagi memuliakan Tuhan, tidak peduli bahwa kita sedang hidup dalam masa pemeriksaan, dan tidak perlu lagi untuk menyembah Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita bersyukur dengan adanya matahari. Begitu banyak manfaat. Tapi kita tidak menyembah matahari. Kita menyembah Tuhan pencipta matahari. Kita bersyukur begitu banyak benda-benda ciptaan Tuhan yang memberikan manfaat bagi kita. Ada udara, ada pepohonan, ada lain-lainnya. Tapi kita tidak menyembah ciptaan Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang menciptakan. Ada usaha setan, kita bisa lihat dari pelajaran dari Perjanjian Lama. Ada banyak bangsa-bangsa yang menyembah Baal-Baal, menyembah dewa-dewa, menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah benda-benda ciptaan. Tidak menyembah penciptanya, gitu ya. Jadi makanya pekabaran malaikat pertama ini disampaikan dengan suara nyaring, karena untuk mengcounter usaha besar setan, membuat manusia tidak lagi takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan, tidak lagi peduli bahwa kita hidup dalam masa pemeriksaan penghakiman, dan tidak lagi untuk menyembah hanya satu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nah, kalau kita mengerti itu, maka kita perlu, ternyata ada usaha setan untuk buat kita melenceng dari itu, makanya pekabaran disampaikan. Kita perlu lihat, kalau begitu, mari kita pelajari Injil pesan takut akan Tuhan. Apa maksudnya takut akan Tuhan dan dikabarkan dengan suara yang nyaring, dengan keras? Mari kita buka Kejadian pasal 22 ayat 12. Pada saat saya belajar ini, saya menemukan artinya saya diungkapkan oleh Tuhan, saya didapatkan
satu cerita dari pengalaman Abraham. Kejadian pasal 22 ayat 12. Kata takut akan Tuhan, fear God, saya lihat ini muncul pertama sekali dalam Kejadian pasal 22 ayat 12 ini. Ya, Kejadian pasal 22 ayat 12. Kita baca Kejadian 22 ayat 12, lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang, jadi Tuhan tahu sekarang bahwa engkau Abraham takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi pekabaran malaikat pertama, pesan pertama, Wahyu pasal 14 ayat 7, pesan pertamanya adalah takut akan Tuhan. Fear God. Dan kata takut akan Tuhan, kalau kita mau belajar dari pertama sekali diucapkan, dan Tuhan mengakui, baru ku tahu ada manusia takut akan Tuhan, takut akan aku, adalah pada saat dia apa? Pada saat Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan sampaikan. Jadi takut akan Tuhan bukan, ada Tuhan, kita takut. Oh, ada Tuhan, kita khawatir. Bukan seperti itu. Yang dimaksud oleh Tuhan, makna rohani, fear God, takut akan Tuhan adalah pada saat Tuhan bilang, bawa anakmu dan persembahkan dia untuk aku. Bukan keinginan Abraham. Abraham tunggu anak-anak Tuhan, Abraham menunggu anak perjanjian itu. Anak yang ditunggu-tunggu. Kurang lebih 20 tahun ditunggu-tunggu oleh Abraham. Setelah dia punya anak itu dibesarkan, Tuhan panggil Abraham, bawa anak itu, kau korbankan dia untuk saya. Bukan sesuatu yang enak didengar oleh Abraham. Tapi Abraham mendengar firman Tuhan dan percaya kepada dan menuruti firman Tuhan. Dan pada saat umat Tuhan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tidak tendeng-tendeng. Sebenarnya Abraham bisa saja berargumentasi ya, loh Tuhan, kan Tuhan yang bilang bahwa dari keturunanku ya akan jadi seperti apa? Pasir di laut, seperti bintang. Loh, ini keturunan yang Tuhan sudah janji-janjikan loh. Dari istriku yang Tuhan tentukan ya. Ini anaknya. Loh, kok sekarang Tuhan mau dia dibunuh? Kok sepertinya nggak sesuai dengan yang Tuhan janjikan. Sebenarnya Abraham bisa berdialog ya, berargumentasi. Tapi inilah demonstrasi takut akan Tuhan. Percaya apa yang Tuhan sampaikan, bila mana Tuhan berfirman, Tuhan berkata, Tuhan memberikan perintah, percaya dan melakukannya, lalu Tuhan akui itu, baru ku tahu engkau takut akan Tuhan. Jadi teman-teman, saudara-saudara, pada saat pekabaran malaikat pertama disampaikan, pesan pertama, takut akan Tuhan adalah panggilan bagi kita semua untuk kembali mencari firman Tuhan, membaca apa saja yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, lalu menurutinya tanpa tendeng-tendeng. Tendeng-tendeng itu artinya tanpa ya basa-basi, tanpa argumentasi, tanpa kompromi. Ya, seperti Abraham. Bisa dia memberikan argumentasi, masuk akal akan logis argumentasi Abraham. Tapi dia berserah kepada Tuhan. Tuhan bilang A, dia percaya dan dia lakukan. Itu yang dipandang benar oleh Tuhan sebagai takut akan Tuhan. Jadi kita sudah menemukan apa maksud pekabaran malaikat pertama, takut akan Tuhan. Artinya mendengar firman Tuhan, menerimanya, mempercayainya, dan melakukannya sesuai seperti yang Tuhan bilang. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Tuhan bilang ya, tidak boleh satu iota pun ditambah atau dikurangi. Jadi apa yang Tuhan bilang ya sudah seperti itu. Kalaupun saya bilang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalaupun ada seorang pemimpin rohani, tokoh rohani, orang yang kita pandang rohaniawan, Rasul Paulus bilang, kalau ada orang yang berbicara di luar dari firman Tuhan, tidak seperti Injil ini, matahari tidak terbit baginya. Ya, tidak selamat. Bahkan katanya, kalau ada malaikat yang menyampaikan Injil lain daripada Injil yang ini, tidak akan terbit matahari baginya. Artinya tidak selamat, celaka dia. Itu sebabnya kita perlu belajar, mencari apa firman Tuhan, apa yang mau Tuhan mau. Dan kita percaya, terima, kita lakukan tanpa kompromi. Baik, kita sudah menemukan apa maksud pekabaran malaikat pertama, pesan pertama, takut akan Tuhan. Nah, kita tahu tadi, kenapa ini suara nyaring? Karena ada usaha setan untuk bikin manusia tidak lagi menurut kepada firman Tuhan. Jadi, bikin manusia tidak takut akan Tuhan. Bukan, kita akan tetap, saudara-saudara, kita akan tetap mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Kita akan segan, kita akan hormati.
Tapi kalau kita melanggar perintahnya, kita hidup tidak berpadanan dengan firman-Nya, itu sama saja kita sedang tidak takut akan Tuhan. Dan setan akan bekerja dengan upayanya untuk bikin kita tidak mau menurut, mengikuti perintah Tuhan. Dengan kata lain, tidak takut akan Tuhan. Amin. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang pesan yang kedua dari pekabaran malaikat yang pertama. Muliakanlah dia, ya. Muliakanlah dia. Mari kita buka di dalam saya sering kali menggunakan Keluaran pasal 33 untuk kita belajar tentang kemuliaan Tuhan. Kemudian kita akan coba lihat dari Yohanes pasal 17, ya. Coba kita lihat Yohanes pasal 17 mulai dari ayat yang ke-24. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-24. Nah, teman-teman, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita baca ayat Yohanes pasal 17, saya mau kita melihat sedikit tulisan atau versi King James, ya, King James Version dari Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7, muliakanlah dia, itu dituliskan dengan give glory to God. Ya, dituliskan dengan kata give glory to God, memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Jadi dalam tulisan aslinya, yang disaldo dari tulisan aslinya, bukan memuliakan Tuhan, tapi memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Give glory to God. Oke? Nah, kalau yang namanya memberikan, artinya ada sesuatu yang pindah gitu ya, ada sesuatu yang tadinya milik saya, ya. Misalnya saya punya uang Rp5.000. Lalu kalau saya mau give 5.000 ke saudari Neti, maka saya harus punya dulu uang 5.000 itu, betul ya, Neti ya? Lalu saya bisa kasih ke Neti, give 5.000 rupiah kepada Neti, memberikan 5.000 rupiah kepada Neti. Nah, pertanyaan saya kepada teman-teman dan kita semua, kalau ada seruan Tuhan dengan suara nyaring, give glory to God, saya mau tanya, siapa yang sudah punya glory? Siapa di antara kita yang sudah berani bilang, oh saya punya kemuliaan? Menurut Roma, karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Lalu kenapa ada seruan? Kenapa ada seruan malaikat pertama? Pesan yang kedua, give glory to God. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Kenapa? Padahal kita tidak punya kemuliaan. Nah, kita akan pelajari itu. Apa maksudnya give glory to God? Memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Saya mau memberikan kemuliaan kepada Tuhan, padahal saya tidak punya kemuliaan. Gitu ya. Apa maksudnya ini? Kenapa ada seruan panggilan Tuhan seperti ini? Mari kita buka Yohanes pasal 17, yang tadi kita sudah buka, ayat yang ke-24. Dan ini teman-teman kita perlu belajar baca pelan-pelan ya, supaya kita bisa lihat konteks apa yang ingin saya sampaikan. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 24, Yesus berkata seperti ini, ya Bapa, jadi dia bicara sama Tuhan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, ya, umat-umat ini manusia yang Tuhan sudah berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku. Ya, saya mau kita perhatikan kata kemuliaan. Jadi agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi kemuliaan yang Yesus punya adalah kemuliaan yang Tuhan punya. Tuhan sudah berikan kemuliaannya kepada manusia Yesus, dan Yesus bilang, supaya mereka memandang kemuliaanku yang sudah kau berikan kepadaku. Artinya, kalau manusia, waktu itu murid-murid, orang-orang melihat Yesus, memandang kemuliaan, maka mereka juga sudah melihat kemuliaan Bapa. Ya, lanjut. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi, Yesus juga mengatakan, engkau sudah memberikan kemuliaan kepadaku sebab engkau sudah mengasihi aku. Perhatikan ya. Aku mau mereka memandang kemuliaanku karena engkau telah memberikan kemuliaanmu kepadaku, sebab, kenapa sih engkau memberikan, apa sih maksudnya Tuhan memberikan kemuliaan kepadaku? Sebab karena engkau sudah memberikan kasih-Mu kepadaku. Saya mau kita coba garis bawahi, Tuhan memberikan kemuliaan kepada Yesus sama dengan Tuhan memberikan kasih-Nya kepada Yesus. Oke ya? Sekarang kita loncat ke ayat yang ke-26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih. Perhatikan, aku sudah kasih tahu namamu, ya,
kepada mereka, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Jadi kita bisa lihat, ada hal yang Tuhan sampaikan, Yesus sampaikan, bicara tentang kemuliaan, itu adalah kasih, sifat Tuhan, yang mau dikasih tahu namanya, nama, ada kata nama ya, nama, supaya mereka apa? Tahu kasih Tuhan. Jadi ada hubungannya kemuliaan Tuhan, nama Tuhan, dengan sifat Tuhan, karakter Tuhan. Ya, bisa dapat mengerti ya. Yesus bilang, kalau kau kasih kemuliaan, karena engkau sudah memberikan kasihmu kepadaku. Sekarang aku mau memberitahukan namamu, supaya mereka tahu kasihmu. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa Yesus menjelaskan bahwa nama Tuhan adalah sama dengan kemuliaan Tuhan, adalah sama dengan karakter sifat Tuhan, yang adalah kasih. Itu yang disampaikan juga di dalam Keluaran pasal 33 dan 34 yang kita sering bahas ya. Pada saat Musa tanya, tunjukkan kemuliaanmu. Tuhan akhirnya ngasih tahu namanya. Tapi waktu Tuhan ngasih tahu namanya, di dalam Keluaran pasal 34 mulai ayat yang kelima, lalu Tuhan bilang apa? Allah pengasih, penyayang, berlimpah-limpah kasih setianya, gitu ya. Tuhan kasih tahu sifat atau karakternya. Jadi kemuliaan yang ditanyakan oleh Musa, dijawab oleh Allah adalah namanya, dan dijawab juga dia menyebutkan sifat atau karakternya. Oke, sekarang kita ambil benangnya kepada pekabaran malaikat pertama, pesan yang kedua. Give glory to God. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Yang kita tidak punya, kita nggak punya kemuliaan. Tapi kenapa dibilang untuk kasih kemuliaan itu? Artinya, Tuhan mau kita punya karakter seperti Tuhan. Seperti bulan. Bulan tidak punya cahaya yang sendiri. Dia hanya memantulkan cahaya dari matahari. Dia tidak punya terang sama sekali. Dia hanya memantulkan terangnya matahari. Itu makanya kita dipanggil untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Yang kemuliaan itu adalah karakter sifat Tuhan. Artinya kita mau memantulkan sifatnya Tuhan. Kalau Yesus itu pengasih, cara kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan adalah kita memiliki sifat seperti Kristus. Kita juga jadi orang yang apa? Pengasih. Kalau Yesus itu sifatnya pengampun, maka kita perlu memantulkan karakter Yesus itu. Kita juga jadi orang apa? Umat yang suka mengampuni. Kalau itu Yesus suka mau menolong, suka memberi orang, suka peduli pada penderitaan orang. Kalau kita memantulkan, memancarkan karakter sifat Yesus itu, kita sedang memantulkan kemuliaan. Tadi kita udah belajar, kemuliaan sama dengan karakter, sama dengan nama Tuhan. Jadi maksudnya give glory to God adalah memantulkan kemuliaan Tuhan. Kita nggak punya kemuliaan. Nggak bisa kita kasih sesuatu yang kita nggak punya. Tapi Tuhan panggil kita untuk memantulkan karakter Tuhan yang kita lihat, yang kita pelajari. Sifat Tuhan yang kita sudah tahu. Kasih, penolong, panjang sabar, suka mengampuni, menolong orang miskin, ada di tempat orang sakit, melawat orang di penjara, memberitakan Injil, kabar baik. Kita ambil itu menjadi karakter kita, lalu kita praktekkan, kita hidupkan. Itulah kita memantulkan kemuliaan Tuhan. Itu yang disebut dengan give glory to God. Give glory to God. Oke? Nah, kenapa disampaikan give glory to God dengan suara nyaring? Karena ada usaha setan besar-besaran untuk bikin kita tidak mau mengcopy, mengadopsi karakter Yesus. Betul? Setan tidak suka kita untuk memantulkan kemuliaan Tuhan itu. Setan tidak mau kita give glory to God. Kita mempunyai sifat karakter seperti Yesus. Setan tidak mau. Itu makanya, karena ada upaya setan untuk bikin umat-umat manusia, umat Tuhan ini tidak mau, kita diberikan seruan nyaring pekabaran malaikat pertama dari Injil kekal ini. Untuk kita belajar sifat Yesus, lalu kita menerima, lalu kita coba belajar untuk praktekkan. Tentu saja dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, dengan pertolongan Tuhan. Kita mau, gitu ya. Kalau Tuhan itu disalib, dia ditombak, dia dipaku, lalu dia bilang, Tuhan, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Caranya kita give glory to God pada saat kita digosipin orang, pada saat kita ditipu orang, yang kita lakukan apa? Kita pantulkan sifat Yesus. Kita ampuni orang itu. Kita minta tolong sama Tuhan supaya orang itu diberikan pertobatan. Seperti itu maksudnya. Give glory to God. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ada satu ayat yang selalu kita pakai ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 31.
1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31 dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi, lakukanlah semua dalam kehidupan kita untuk memantulkan karakter Tuhan. Jadi, kalau ada orang yang pepet saudara di jalan, lagi naik motor gitu ya, ada orang yang nyerempet gitu ya, nyerobot ya, saudara-saudara harus segera pahami, cepat-cepat pahami, kan itu adalah arena, itu adalah kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita cepat-cepat mempraktekkan sifat Kristus. Kalau kita ikuti daging kita, emosi kita, artinya kita ketipu lagi sama setan. Kita langsung ngumpat, kita klakson, kita marah, kita kejar, kita sumpahi. Ya udah, kita jadi seperti siapa? Seperti setan. Itu maka setan bilang, aku hendak duduk di atas firman Tuhan. Kita jadinya budaknya setan. Jadi semua kesempatan-kesempatan hidup yang sedang kita alami, saudara-saudara perlu sadari, itu adalah kesempatan untuk kita cepat-cepat mempraktekkan sifatnya Yesus. Saya ulangi, untuk segera, tidak menunda-nunda, untuk mempraktekkan sifat Kristus. Makanya Rasul Paulus bilang, kalau kau makan atau kau minum, melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Mempraktekkan, memantulkan sifat Tuhan. Oke? Baik. Mari kita lanjutkan. Nah, di dalam perkabaran malaikat pertama, kita sudah belajar tadi pesan yang pertama, takut akan Tuhan. Kita dipanggil untuk mendengar menurut firman perintah Tuhan. Lalu dibilang, give glory to God, memuliakan Tuhan. Kita dipanggil untuk meniru sifat Kristus. Supaya kita memiliki tabiat seperti Kristus. Memantulkan yang Tuhan sudah praktekkan, Tuhan sudah teladani, lalu kita pantulkan dengan apa? Kita adopsi menjadi tabiat kita. Nah, setelah dua pesan pertama disampaikan ini, dalam perkabaran malaikat pertama, disebutkan alasannya, teman-teman. Perhatikan, takut akan Tuhan, muliakan Dia, karena, nah ini pesan yang ketiga, karena apa? Sudah tiba masa penghakimannya. Nah, kita akan belajar nih, karena sudah tiba masa penghakimannya. Saya mau kita ingat bahwa saya lupa 4 minggu yang lalu atau 5 minggu yang lalu ya, kita sudah belajar satu tema besar juga tentang pemeriksaan penghakiman, ya, pekabaran tentang pemeriksaan penghakiman yang disampaikan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 7 ini. Waktu itu disampaikan oleh saudara Alex, ya. Jadi ada saya lupa 3 seri atau 4 seri tentang itu, bahwa ternyata penghakiman itu bukan penghukuman. Jadi judgment bukan condemnation. Ya, jadi penghakiman itu bukan penghukuman, tapi penghakiman bisa menghasilkan sebuah penghukuman. Ada banyak sidang-sidang, ada banyak meja-meja penghakiman dibuka, ada orang yang senang, dibenarkan, ya, dihakimi, dinyatakan benar, sukacita, ya. Tapi ada juga banyak sidang-sidang, meja-meja penghakiman digelar, ada orang yang dihukum setimpal dengan perbuatannya. Nah, pekabaran ini sangat tidak disukai oleh setan. Pekabaran ini sangat tidak disukai oleh setan. Setan tidak mau kita sadar bahwa ada pemeriksaan penghakiman. Dan tadi kalau kita baca Injil pertama dikatakan apa? Karena sudah tiba. Artinya sudah mulai. Ya. Dan itu sudah kita pelajari, saya tidak akan mengulang. Teman-teman boleh nanti lihat di YouTube-nya Beautiful Hope Ministry. Kita akan upload pelajaran itu di sana. Atau saya juga boleh minta kesediaan teman-teman untuk catat nomor WhatsApp Beautiful Ministry. Bila nanti butuh linknya, kita akan kirim linknya, gitu ya. Baik. Nah, jadi takut akan Tuhan, muliakan Tuhan karena sudah tiba masa penghakiman. Bayangkan kalau misalnya saudara dan saya ada di suatu meja persidangan yang sebenarnya tujuannya itu adalah untuk menyatakan kita benar di hadapan Tuhan, di hadapan alam semesta. Dengan cara kita hidup takut akan Tuhan, dengan cara kita hidup memantulkan atau give glory to God, dan kita tidak tahu pekabaran ini, kita hidupnya kan sembarang. Kita hidupnya kan sembarang. Karena kita tidak tahu bahwa akan ada periksa. Bahwa sekali selamat, selamat aja. Gitu ya. Kalau kita tidak tahu itu, akhirnya kita tidak ada preparation. Kita tidak behave. Kalau orang datang ke persidangan, pasti duduknya lebih teratur ya.
Di depan hakim tidak mungkin duduknya sembarangan gitu ya. Ongkang-ongkang kaki. Namanya masuk dalam persidangan, pasti kita akan hidupnya lebih apa? Akan behave. Itu makanya Tuhan kasih pekabaran. Ada pemeriksaan penghakiman. Kita dipanggil untuk behave. Kita dipanggil untuk apa? Untuk memperhatikan perilaku kita. Hidup kita disesuaikan kembali dengan firman Tuhan. Takut akan Tuhan. Hidup kita dipanggil untuk mempraktekkan, memantulkan sifat Kristus. Give glory to God. Nah, karena kita sudah pernah belajar tentang masa penghakiman, pemeriksaan penghakiman, saya tidak mau ulas itu lagi, cuman saya mau beri satu pelajaran singkat saja bahwa betul ada pekabaran, ada Injil tentang pemeriksaan penghakiman. Kita ulangi lagi sekali lagi sedikit saja. Kita buka 1 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Tadi kita di 1 Korintus pasal 10, kita mundur 4 pasal. Mundur 4 pasal di 1 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. 1 Korintus pasal 6 ayat yang kedua dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ayat yang ketiga, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi dari 1 Korintus pasal 6 ayat 2 dan 3 dikatakan orang-orang kudus itu akan menghakimi dunia, artinya orang-orang yang tidak kudus, orang jahat. Dan juga akan menghakimi malaikat-malaikat, dan sudah pasti ini malaikat jatuh. Setan dan sepertiga malaikat yang ikut sama dia. Dan kalau dikatakan orang-orang kudus, artinya ini terjadi pada saat kita sudah menerima pengudusan. Artinya kita sudah berada di mana? Di sorga. Ya, nanti setelah kita ada di sorga, kita akan memeriksa, menghakimi setan dan apa? Orang-orang jahat. Oke, ada penghakiman. Jadi penghakiman yang ini, saya bukan bilang jangan terlalu khawatir. Bukan kita yang dihakimi. Orang jahat dunia atau malaikat jahat. Itu yang dihakimi dalam penghakiman yang ini. Nah, sekarang saya mau kita buka 1 Korintus pasal 4 ayat yang kelima. 1 Korintus pasal 4 ayat yang kelima. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi jangan menghakimi sebelum waktunya. Waktunya apa? Sebelum Tuhan datang. Jadi penghakiman yang kita lihat barusan ini adalah penghakiman kepada orang jahat dan malaikat jahat. Jangan dihakimi sekarang, karena itu nanti setelah Tuhan datang, saat kita sudah menjadi orang-orang kudus. Amin. Kalau begitu, Wahyu pasal 14 ayat 7, pesan yang ketiga, takut akan Tuhan, muliakan Dia, karena sudah tiba masa penghakiman. Artinya penghakiman yang mana? Penghakiman untuk kita orang-orang kudus. Dalam tanda kutip, calon orang-orang kudus. Amin. Karena penghakiman orang jahat, penghakiman malaikat jahat, nanti itu akan dihakimi oleh orang-orang kudus. Oleh sebab itu sekarang adalah tiba masa penghakiman untuk kita umat-umat Tuhan. Nah, karena kita umat-umat Tuhan, kita mau dihakimi untuk dinyatakan benar, bukan untuk dinyatakan salah. Amin. Kita masuk dalam meja persidangan Tuhan. Yesus sekarang ada di bilik maha suci sorgawi sebagai perantara, sebagai pembela, sebagai pendamai. Allah sebagai hakimnya. Itu kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 7, kita sudah bahas. Dan kita itu dihakimi untuk dinyatakan benar. Nah, supaya kita dinyatakan benar, terimalah Injil malaikat pertama, takut akan Tuhan dan muliakan Tuhan. Supaya kita dipandang benar, kita dihakimi benar, marilah kita hidup sesuai dengan firman. Itu panggilannya, suara nyaringnya. Marilah kita hidup untuk mempraktekkan sifat Kristus, memantulkan apa yang Tuhan sudah pancarkan kepada kita, terang Tuhan. Supaya karena sudah tiba penghakiman, supaya sebagai umat Tuhan, waktu masuk meja penghakiman, oh iya, Nete itu dia nurut firman Tuhan. Dia memantulkan, dia punya karakter seperti Kristus. Dia kalau dijahatin orang, dia langsung ampuni walaupun orangnya belum minta maaf. Dia suka menolong, dia ada di antara orang sakit, dia suka memberi. Semua sifat-sifat unggulan Kristus ada pada dia. Gimana? Dinyatakan benar. Itulah baiknya Tuhan. Sebelum ada pemeriksaan penghakiman, sudah dikasih tahu dulu panggilannya untuk kita. Amin. Baik. Nah, ya, saya mau kita buka Yakobus 2 ayat 12 deh supaya cepat. Yakobus 2 ayat 12. Yakobus 2 ayat 12, ayat kembarnya ada di Roma 2 ayat 12. Tapi kita baca yang Yakobus 2 ayat 12 saja. Teman-teman boleh catat ya, Roma 2 ayat 12 juga menyatakan yang sama. Yakobus 2 ayat 12. Berkatalah dan berlakulah seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang.
Hukum artinya hukumnya Tuhan. Jadi apa katanya? Berkatalah, ya, berlakulah seperti orang yang dihakimi oleh hukum. Itu makanya tadi katakan takut akan Tuhan, hiduplah sesuai dengan firman atau hukum Tuhan, supaya waktu kita dihakimi, Tuhan tinggal bilang benar, selamat, gitu ya, aman, dinyatakan benar. Dan standar penghukuman, standar dari pemeriksaan penghakiman adalah hukum. Jadi kalau di Indonesia pakai KUHP, ya, ada kitab-kitab, ya, perdata pidana. Jadi standar ini dinyatakan benar atau salah, ada buku kitab referensinya. Nah, kalau sidangnya Tuhan, penghakimannya Tuhan, standar atau referensinya adalah hukum, firman. Ya. Jadi makanya kita dipanggil untuk hidup takut akan Tuhan atau hidup menurut sama firman. Supaya karena kita akan diperiksanya dengan ini. Yang akan dihukum, katanya apa tadi? Yang akan dihukum, yang akan dihakimi oleh hukum. Akan dihakimi oleh hukum. Oke? Baik. Nah, kita sudah pelajari pesan ketiga, kenapa ada pemeriksaan penghakiman, kenapa dikasih panggilan untuk takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan, karena ada penghakiman. Dan pekabaran terakhir atau pesan terakhir dari malaikat pertama adalah sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Kita lanjut pekabaran yang terakhir, malaikat yang pertama, pesan yang terakhir, pesan keempat. Kembali teman-teman, saya mau ingatkan. Kenapa ada seruan nyaring untuk panggil umat-umat Tuhan, sembahlah Dia. Karena ada usaha besar-besaran setan. Ada pekerjaan setan yang dahsyat-dahsyatnya, terselubung, ya, untuk bikin kita tidak lagi menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Alkitab bilang, kalau ada sesuatu yang memalingkan kita dari Tuhan, itu disebut Baal Peor, Mamon, ilah lain. Mungkin teman-teman bilang, saya nggak pernah nyembah Allah lain, saya hanya nyembah Tuhan pencipta langit. Tapi kalau handphone kita, nah sorry ya, saya kutip ini, kalau handphone kita sudah mengambil waktu kita lebih banyak, sehingga kita tidak sempat lagi belajar firman Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, cara kita berbicara sama Tuhan melalui doa. Tapi cara Tuhan berbicara kepada kita, ya melalui firman-Nya. Ya, kita tutup firman-Nya, artinya kita bilang, Tuhan shut mouth, tutup mulut. Kita cuma mau Tuhan dengar kita berdoa. Tapi waktu Tuhan mau bicara melalui firman-Nya, kita bilang, Tuhan nggak mau dengar. Ya, gitu. Nah, jadi, kita tahu bahwa kita seolah-olah menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tapi kita sebenarnya sudah menyembah Allah yang lain. Hal-hal apapun, ya, mamon, peor, yang membuat kita berpaling dari Tuhan. Ya. Dan itu usaha besar-besaran setan untuk membuat umat Tuhan tidak lagi menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, tapi kesempatan kali ini saya mau kita lihat sedikit, ada satu yang menarik dari pesan keempat ini. Sembahlah Dia yang menciptakan atau menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Teman-teman, kalau kita perhatikan, kata sembahlah Tuhan yang menjadikan langit, bumi, itu muncul di beberapa ayat. Ya, di dalam Keluaran 20 ayat 11, dan kitab-kitab lain, semuanya berhubungan kepada penciptaan. Ya, semuanya berhubungan kepada penciptaan yang menjadikan langit, bumi, dan semua mata air. Tapi mari kita buka dalam Keluaran pasal 20. Ya, Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Keluaran pasal 20 ayat ke-8 sampai ke-11. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 adalah firman keempat atau perintah atau hukum Allah yang keempat yang disampaikan Tuhan kepada Musa, dan bukan Musa yang menuliskannya, tapi tangan Tuhan sendiri menuliskannya dalam apa? 2 loh batu. Lalu itu dicatatkan dalam kitab Taurat. Jadi ada satu firman Tuhan yang ditulis langsung oleh Tuhan. Ya, cuman dicatatkan oleh Musa di dalam kitab Taurat. Ya, kitab Taurat itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi sebenarnya tulisan itu ditulis sendiri oleh jari Tuhan, yang adalah ke-10 firman atau 10 perintah. Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau lakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing ada di tempat kediamanmu. Sebab, karena, ingat dan kuduskan hari Sabat, karena
6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari ketujuh, hari Sabat, dan menguduskannya. Karena dia sudah menjadikan langit dan bumi 6 hari dan ia berhenti. Ya. Dan kalau kita coba hubungkan ini dengan Wahyu pasal 14 ayat ke-7, takut akan Tuhan, muliakan dia, sebab sudah tiba masa penghakimannya, dan sembahlah dia yang menjadikan langit, bumi, laut, dan mata air. Sembahlah Tuhan melalui cara yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau kita menyembah Tuhan melalui apa? Pengudusan akan hari Sabat. Karena di situ dikatakan 6 hari lamanya engkau bekerja, ingat dan kuduskan hari Sabat, karena aku menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya, laut dan segala isinya. Baik, ada banyak cara kita menyembah Tuhan, tapi ada satu yang Tuhan mau, ada satu yang Tuhan kehendaki, maka itu harus menjadi bagian dari kita. Maka pekabaran malaikat pertama berisi 4 pesan. Takut akan Tuhan, muliakanlah dia, karena sudah tiba masa penghakimannya. Sembahlah Tuhan, menyembah Tuhan sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Menjadi pekabaran yang kita bisa terima. Saya akan menutup. Kita sudah menyelesaikan sedikit dari pekabaran malaikat pertama. Injil kekal yang menyelamatkan. Injil kekal yang menyelamatkan. Pekabaran malaikat pertama, pemberita pertama. Dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 7. Fear God, give glory to him. Karena sudah tiba masa penghakimannya. Dan sembahlah hanya dia, hanya Tuhan yang disembah, yang menjadikan langit dan bumi, laut dan seluruh mata air. Ini disampaikan dengan suara nyaring. Karena ada usaha besar-besar setan untuk bikin manusia, umat Tuhan, tidak lagi takut akan Tuhan, tidak lagi mau memuliakan Tuhan, tidak lagi peduli bahwa kita hidup dalam masa pemeriksaan, dan tidak lagi menyembah Tuhan pencipta. Nah, teman-teman, saya ingat waktu kita sekolah, saya nggak tahu yang lain ya, katakan waktu saya SMA, setiap pergantian mata pelajaran di kelas, ya biasanya habis mata pelajaran biologi, guru biologi keluar, kita menunggu guru yang mengajar mata pelajaran selanjutnya, misalnya matematika. Saya punya pengalaman pada saat satu guru keluar dari kelas, maka kelas itu akan agak ribut ya. Yang duduk di sini ke meja temannya, lalu yang laki-laki main kejar-kejaran gitu ya, karena nggak ada guru ya. Yang tadinya diam, lalu ngobrol, ada yang mungkin minum, lalu artinya kelas itu menjadi ribut, ya menjadi tidak seperti kelas gitu ya. Kelas itu kan harusnya tenang, ada pelajaran disampaikan. Kelasnya ribut. Lalu saya ingat ada teman saya yang suka berdiri di pintu, seolah-olah dia menjadi spy, dia sebagai pengawas untuk ngasih tahu kalau gurunya sudah datang, gitu ya. Dan pada saat dia bilang, misalnya, Pak Guru datang, maka suasana ribut di kelas itu sekonyong-konyong, seketika itu juga menjadi apa? Tenang. Yang lagi lari-lari akan berhenti, yang lagi makan akan berhenti, yang lagi ngobrol berhenti, semua duduk kembali ke tempat masing-masing. Karena apa? Dikasih tahu gurunya mau datang, gitu ya. Ada perubahan perilaku. Ada perubahan perilaku. Betul ya? Ya, tadinya ribut, lempar-lemparan, bercanda. Kalau dibilang, guru mau datang. Semuanya berubah perilakunya. Duduk tenang. Sopan. Seperti murid di kelas sepatutnya. Nah, saya tidak mau sama-samakan dengan pekabaran yang kita barusan pelajarin. Tapi teman-teman, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pekabaran malaikat pertama, kita belajar malaikat pertama ya, dan 2 dan 3, tapi malam ini malaikat pertama. Injil kekal ini diberikan untuk mempersiapkan kita sebelum kedatangan guru besar itu. Amin. Pekabaran disampaikan kepada kita sebelum Tuhan datang, dan itu fungsinya untuk kita berperilaku normal. Ya, betul ya. Kalau Tuhan datang dan kita lagi ada di tempat-tempat yang tidak benar, kalau Tuhan datang kalau kita lagi ngomong kotor, kalau Tuhan datang kalau kita lagi melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, celakalah kita. Itu makanya pekabaran malaikat pertama disampaikan untuk kita behave. Betul ya? Tuhan mau dia datang, Tuhan mau dia memeriksa umat-umatnya sebelum dia datang dijemput, semua sudah berperilakunya apa? Seperti warga-warga kerajaan sorga. Gitu ya.
Jadi pada saat perkabaran pertama disampaikan dengan suara nyaring, takut akan Tuhan, muliakan Dia, karena sudah tiba masa penghakiman, sembahlah Dia. Kita dipanggil untuk bersiap-siap sebenarnya. Perilaku kita kembalikan, kita luruskan kepada firman Tuhan. Pikiran cita-cita dunia kita ganti dengan cita-cita sorgawi. Amin. Jangan gantungkan cita-cita setinggi langit. Gantungkan cita-cita setinggi sorga. Kita kembali berperilaku seperti yang Tuhan mau. Supaya kita dinyatakan benar, dan Dia datang, kita dijemput masuk dalam kerajaan sorga. Saya tidak membawa pekabaran ini di luar konteks yang Tuhan mau untuk menghakimi saudara. Bukan. Saya bawa pekabaran ini, kita belajar malam ini bukan untuk menyatakan, oh kita salah, oke hidup saya tidak sesuai dengan firman Tuhan, oh ternyata saya tidak pernah memuliakan Tuhan dengan karakter saya yang tidak seperti karakter Yesus. Bukan. Tapi kalaupun saudara dan saya ada pada kondisi itu malam hari ini, karena kasih karunia Tuhan, kita dipanggil untuk berbalik. Amin. Kita dipanggil untuk berbalik. Kita masih diberikan kesempatan. Nafas hidup ini kita diberikan untuk apa? Untuk dapat kesempatan menerima Injil malaikat pertama ini. Semoga pelajaran pada malam hari ini memberikan suatu kebangunan rohani buat saudara dan saya. Kita tergugah, kita bersyukur, lalu kita menerima, dan kita minta Tuhan untuk tolong kita hidupkan dalam apa? Kehidupan kita sehari-hari. Supaya kita tidak ribut di kelas. Ya, supaya kita tidak ribut di dunia ini. Tapi kita behave, kita perbaiki perilaku kita. Karena Dia segera datang. Untuk kemuliaan nama Tuhan, saya bawa dalam nama Yesus, semoga menjadi berkat buat saudara dan saya. Amin.